Baik, perkenalkan nama saya Asti Nomikune dengan NIM 20030030026, kelas A semester 1, mereview buku ke-12, mata pelajaran pengantar sosiologi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, siapa sekarang membaca Ginzburg? Kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Ketika saya pertama kali menyadari sosiologi, pada akhir 1950-an, saya tidak tahu betapa baru itu di Inggris. Seperti disebutkan di atas, Maurice Ginzburg adalah presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang berdiri sendiri, didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956, memiliki 400 anggota pada saat itu hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi atau Worsley 1987. Ini kemudian berkembang sangat cepat selama periode apa yang saya anggap sebagai milik saya, memang akademik pada tahun 1960-an, dengan pengajaran dan penelitian penuh waktu. Staf mengadakan di Universitas Inggris antara 1960 dan 1970 Hasley. Ini adalah masa ketika sejumlah departemen sosiologi baru didirikan di Inggris, Skotlandia, dan Wales, termasuk di York, yang baru terbentuk saat saya bergabung pada tahun 1964. Masalah dengan kutipan. Masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks dari sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga bagi disiplin terlalu kenal. Misalnya, ada banyak perbedaan alasan untuk mengutip. Garfield 1970, Bowman dan Daniel 2008. Salah satu merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan mungkin hanya berupa pengakuan bahwa artikel atau buku tertentu, atau hanya ditawarkan sebagai bukti bahwa seorang telah membaca artikel yang dimaksud. Kemudian lagi, kutipannya mungkin untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah fundamen penghitung salah satu argumen atau interpretasi data, atau memang mungkin hanya mengambil bentuk sitasi diri. Yang kedua, sosiologi makan saling. Fox Novelty. Tetapi kemudian sifat dari pokok bahasan disiplin berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel itu, mengingat bahwa terjadi proses perubahan sosial dan budaya, belum lagi teknologi perubahan. Niscaya hasil sosiologi sajikan dengan efektif sebagai objek baru untuk dipelajari. Oleh karena itu, yang dinilai secara luas untuk menjadi baru, wawasan diperoleh melalui belajar sederhana, fenomena baru, atau ini sangat terlihat dalam gelombang minat di internet, media sosial, dan teknologi digital. Yang ketiga, Harry Groom sosiologi. Segalanya berantakan, pusat tidak bisa menahan. Fakta bahwa ingatan sosiologi biasanya sangat pendek sudah terbukti disebutkan. Seperti yang disarankan, salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam Harry Groom abadi. Tetapi ada sebagai tambahan fitur lain dan memori sosiologi yang relevan dalam konteks ini, dan itu adalah kalangan relatif dari memori kolektif
dalam disiplin yang untuk mengatakan kepemilikan bersama oleh mayoritas sosiologi dari yang serupa pengetahuan dan pemahaman. Peran sosiologi sebagai improter atau exploiter disiplin. Sedangkan Frointer digunakan di sini untuk menyerahkan tempat sosiologi sibuk mengumpulkan data dan subbidang studi khusus daripada menyelidiki pertanyaan teoritis sentral yang akan ditentukan di inti disiplin pada pengertian lain, di mana batas disiplin itu berada relevan dengan kemungkinan perkembangannya. Ini tentu saja adalah batasnya tingkat disiplin lain dengan karena pertanyaan tentang penting itu peran sebagai improter atau exploiter dan apakah khususnya pandangan seperti itu menguatkan atau merusak disiplin. 4. Sosiologi Slash and Brown de Hall Frointer. Dalam argumen mendukung klaim bahwa kemajuan telah memang terjadi di subbidang penelitian tentang stratifikasi sosial, John Courthope menyerang para sosiologi yang percaya bahwa itu keliru untuk dibayangkan bahwa disiplin dapat berkembang. Ini disebut yang mustahil dan membaginya menjadi postmodernisme yang percaya bahwa itu adalah kesalahan membayangkan bahwa segala bentuk kemajuan disipliner adalah mungkin, dan sosiologis yang percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam karena sifat khusus dari materi pelajarannya tidak dapat terjadi dalam sosiologi. Yang kelima, kematian beasiswa. Penurunan beasiswa juga kritis karena bertentangan dengan kebutuhan untuk mencari koneksi dengan disiplin ilmu lain. Mereka dianggap ahli teori sosiologi utama. Atau apakah seorang berpikir tentang para pendiri atau contoh yang lebih baru. Semuanya bisa digambarkan sebagai ahli teori sosial dari sekedar sosiolog dan pengetahuan luas tentang pekerjaan dan pemikiran politik ekonomi, serta filsafat linguistik dan sejarah. Enam, runtuhnya Menara Gading. Pengusaha akademik. Salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi universitas di Inggris sebagai diwakili oleh RAF adalah bahwa akademisi dipaksa seperti Roger Bruce mengatakan untuk bermain atau dimainkan. Seperti yang dikatakan, kami dipaksa untuk menggunakan bahasa ukuran statistik. Apakah kita mau atau tidak? Jika kami mencoba untuk melawan bahwa tidak dimainkan permainan angka akan memiliki implikasi bagi kami dan kolega kami. 2010. Ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari metrikasi akademik, dan itu menciptakan sebuah yang dilema nyata bagi akademisi yang mungkin lebih dirasakan oleh para sosiologi dibandingkan dengan mata pelajaran lain mengikat itu, sedangkan penurunan akademis dan kepatuhan yang terkait dengan manajerialisme dan konsumerisme tidak hanya dipengaruhi oleh disiplin, mungkin lebih berisiko dari banyak hanya karena godaan untuk menyerah pada
utilitarisme yang tidak terperikan adalah itu jauh lebih kuat. Yang ketujuh, sosiologi sebagai jus dan akademik proisit. Disiplin dalam krisis. Ketika saya mulai karir sebagai sosiolog, saya tidak menyadari bahwa disiplin mungkin dianggap seperti dalam krisis, tapi kemudian saya tidak yakin bahwa ini adalah perasaan yang lazim di tahun 1960-an, karena ini adalah waktu yang ketika keburuan disiplin itu membantu menghasilkan rasa optimisme. Namun itu bukan perasaan yang bertahan lama seperti yang diklaim saat krisis datang dengan cepat dan tepat. Yang kedelapan, pengambilan giliran sosiologi. Giliran yang lebih buruk. Selain munculnya bidang-bidang studi baru, juga telah terjadi over setengah abad terakhir kebangkitan atau kemunculan perspektif teoritis baru berkembang yang biasa disebut bergiliran. Yang pertama itu saya sadari adalah perubahan linguistik yang terjadi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ini mengikuti perkembangan besar dalam filsafat baru itu terjadi selama awal abad ke-20. Karakter yang paling penting tersistik yang terjadi fokus oleh filsafat atau pada tingkat tertentu yang lain humaniora tentang bahasa. Di sini Ludwig Wittgenstein adalah tokoh utama, sementara idenya seperti yang dikembangkan oleh filsuf seperti Peter Winch memiliki dampak yang signifikan terhadap disiplin sosiologi. Yang ke-9, sosiologi pekerjaan sedang berlangsung. Hal ini yang patut dicatat adalah meskipun selama periode tersebut tercakup oleh survei saya, disiplin telah berkembang pesat, meningkatkan dan proses apa yang dianggap sebagai pengakuan resmi sebagai cabang akademis yang menonjol dan signifikan, dan sekarang menawarkan ribuan praktisi yang terlibat dalam penelitian yang didanai hingga jutaan singa pun ini belum menghasilkan terobosan yang signifikan di pemahaman tentang kehidupan sosial. Sekian dan terima kasih.